Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Cakson. Nah teman, di video kali ini saya akan sedikit membandingkan antara Mavic 2 Pro dan Mavic 3 Pro. Nah kenapa kok perbandingannya kok jauh banget sama produk yang 2 atau 3 tahun yang lalu launching sama produk yang baru launching ini. Kenapa kok nggak Mavic 3 Pro sama Mavic Mini 3 Pro juga itu yang baru launching, atau Mavic Air 2S. Nah jadi alasannya yaitu karena ini adalah di kelas segmentasi yang sama. Nah, kalau kita banding Mavic 3 Pro dengan Mavic Air 2S itu kurang anu sih, karena memang bukan kelasnya. Jadi memang ada penurunan kelas meskipun produk lebih baru Mavic Air 2S-nya atau Mavic Mini 3 Pro-nya. Oke, langsung aja kita ini perbandingannya basic-basic aja teman-teman ya. Yaitu buat pertimbangan kalian mau beli, apakah ini masih worth it Mavic 2 Pro yang sekarang harganya kalau basic itu sekitar 18-19 jutaan basicnya. Kalau yang combonya itu sekitar 23-24 jutaan. Nah kalau yang Mavic 3 Pro ini yang basic sekitar 34 jutaan, kalau yang combo nambah 4-5 jutaan ya, sekitar 36an mungkin ya, kurang lebih segitu, 37an. Nah yuk kita akan membedah teman-teman ya. Ini kita mulai dari gimbal klemnya. Nah gimbal klem ini teman-teman, Mavic 2 Pro ini sama Mavic sebelumnya, sebelum Mavic 3 Pro ini masih cuma gimbal doang yang diklaim dan sederhana. Tiap tipe drone berbeda gimbal klemnya, mulai dari Mavic Air 2S, Mavic Pro 1 yang ada double gimbal lock. Nah jadi kalau yang Mavic 2 Pro seperti ini. Nah kalau yang Mavic 3 Pro ini keren. Kenapa saya bilang keren? Karena ini full proteksi ya, full proteksi, mulai dari propellernya juga terproteksi, gimbalnya juga terproteksi teman-teman. Jadi keren. Ini kita masukin ke dalam tas, plek, ya udah gak akan melar-melar kemana-mana lah. Kalau yang Mavic 2 Pro ini atau Mavic sebelumnya, kalau kita masukin ke tas kadang baling-balingnya nih, propellernya masih nyangkut, bukanya masih nyangkut. Makanya saya sampai beli kotak khusus ya, case khusus hanya untuk nempatin Mavic-nya ini agar tidak kesenggol-senggol propellernya. Nah kalau ini enak, saya masukin ke tas biasa ini ya langsung aja masukin, mau miring mau begini, yang penting aman dari goncangan aja ya. Nah jadi lebih unggul klemnya Mavic 3 Pro teman-teman ya. Kalau kita Mavic 2 Pro ini harus beli sendiri, yaitu karet untuk ngebungkus propellernya gini agar enak. Ada, itu dijual terpisah teman. Oke, sekarang kita buka yang klemnya ini. Ini enak banget ya, gimbal terjamin dan propeller juga jadi rapi, nggak melar kemana-mana. Nah sekarang dari segi baling-baling atau propellernya. Nah baling-balingnya Mavic 2 Pro ini agak sedikit menekuk ya, kayak pisau belit banget gini teman-teman, bisa dilihat ya. Nah ini silent, dan herannya kenapa meskipun Mavic 3 Pro ini tidak seperti pisau ya dan cenderung lurus, tapi jauh lebih silent ini teman-teman. Keren kan? Nah sekarang kita pindah ke remote-nya. Nah ini dia teman-teman ya. Ini Mavic 2 Pro masih mengusung tipe remote jadul ya. Jadul dalam artian Spark, Mavic Air 1S, Mavic Air 1, kemudian Mavic Pro 1 ya. Ini masih pakai remote seperti ini. Enak, kecil, cuman masalahnya ini ribet, HP masih jepit gini teman-teman ya. Dan kalau HP-nya nggak muat karena dimensinya terlalu panjang, ya terpaksa harus beli holder tambahan. Seperti saya ini pakai HP Redmi Note 9 Pro, itu kan panjang, itu harus beli khusus karena nggak muat. Nah terus masih nyungklik gini ya. Enaknya apa? Positifnya, enaknya ini stabil teman-teman, enak digenggam ke tangan ya. Jadi lebih nyaman aja buat pilot untuk manuver-manuver teman-teman ya. Karena HP-nya ada di bawah dan layar ada di atas, jadi enak begini teman-teman. Dan ini Mavic 2 Pro sudah ada telemetri di layar remote-nya. Nah sekarang kita pindah ke Mavic 3 Pro. Ini kita sama-sama versi basicnya ya. Karena Mavic 2 Pro beli yang basic atau yang combo tetap dapat remote seperti ini, kecuali kita beli terpisah yaitu yang smart control ya. Nah sekarang Mavic 3 Pro remote-nya seperti ini teman-teman ya. Enaknya ini sangat simple banget, tinggal narik ke atas. Mau HP panjang seperti apa, mau HP panjang 1 meter tetap masuk ya.
kecuali dimensi lebarnya. Ini buat iPad ini sudah nggak muat, jadi tetap harus pakai mounting tambahan. Enaknya ini simple banget, tinggal narik, ceklek, HP mau panjang seberapapun panjangnya tetap masuk. Ini nggak bisa karena mentangnya ini terbatas teman-teman ya. Tinggal dimasukin aja kabelnya, selesai. Dan minusnya saya nggak suka sama desainnya ini, yaitu ketika kita ngontrol begini HP itu mendelep berat ke atas. Enak secara view, enak, lebih jelas, tapi dia akan berat ke atas. Nah, dari segi keseimbangan masih lebih enak ini yang tipe seperti ini, tapi ya pelan-pelan akan terbiasa juga user ya. Dan sayangnya yang di Mavic 3 Pro ini nggak ada telemetrinya ya. Jadi kita harus beli yang combo atau yang beli ada paket remote smart controllernya itu teman ya. Tapi by the way, dari segi kelembutannya masih jauh lembut ini daripada yang versi Mavic 2 Pro. Ya selisih dikit aja sih, 10-12 perbandingan gitu teman ya, bukan 11-12, 10-12, masih lebih lembut ini enaknya. Jadi akhirnya saya lebih seneng yang versi jadul ini. Cuman minusnya doang itu keterbatasan panjangnya ini teman ya. Dari segi kestabilan dan enak digenggam sama ada layar telemetri, saya masih lebih enak ini. Ya lebih enak lagi kalau pakai yang smart controller, jelas itu gak usah pakai HP, langsung layar nitnya juga terang banget. Jadi buat matahari, di bawah matahari itu enak banget ya. Tapi by the way, dari segi kelembutannya, semutnya gimbal sticknya ini lebih semut ini, enak. Sekarang kita ke aplikasinya teman ya. By the way, aplikasinya kalau yang Mavic 2 Pro ini masih pakai DJI Go 4. Kalau yang Mavic 3 Pro ini sudah pakai DJI Fly. Nah, sayangnya DJI Fly ini di HP saya ini tidak masuk ya, di Google Play-nya ya. Tapi saya download di App Store, di Apple iPad ada. Jadi kalau kalian pakai Android yang masih belum ada di Google Play-nya, harus scan manual, barcode-nya ada di dus-nya tuh ada, atau kalian ketik sendiri aja ya. Dan kemudian untuk pemetaan, sampai sekarang ini dari pertama launching ini masih belum ada di aplikasi Pixworthy ya untuk yang Mavic 3 Pro. Jadi sampai sekarang masih belum bisa. Bisa sih, mungkin harus pakai aplikasi lain, tapi karena saya enaknya untuk pemetaan itu pakai Pixworthy, jadi ya sementara di Pixworthy masih belum ada. Jadi saya pribadi mikir kok drone yang pakai DJI Fly ini yang nggak ada di Pixworthy ya. Yang DJI Go 4 itu ada di Pixworthy. Jadi masalah pemetaan kayaknya masalah tinggal nunggu waktu aja sih, masalah kompatibilitas sama firmware dan aplikasinya teman ya. Oke, pemetaan sudah, sekarang kita ke desain teman ya. Perbedaannya ya memang jelas, makin baru jelas ada perbedaan teman. Kita pindah sini. Oh sorry, kita timbang berat dulu teman ya. Ini berat sudah sama baterai dan propeller terpasang. Kita lihat lebih berat, lebih enteng mana ya. Harusnya kan drone makin enteng ya. Mavic 3 Pro dulu. Beratnya 899 gram dengan semua terpasang. Dan untuk yang Mavic 2 Pro 901 gram. Jadi masih lebih enteng ini dan jelas banget. Nah nanti saya akan jelaskan mulai dari armnya lebih gemuk ini teman ya. Oke, dari segi berat masih lebih enteng ini, mantap. Untuk remote-nya Mavic 3 Pro saya timbang dulu 384 gram. Dan untuk yang Mavic 2 Pro 385 ya, masih lebih berat ini. Tanpa HP ya teman ya. Pantesan saya kok agak sedikit nggak balance sih, apalagi ketambahan HP di depan gini kan, titik tumpu beratnya kan jadi kayak gini. Jadi saya kurang enak aja sih ngendalinya, tapi karena mungkin kurang biasa aja ya, masih harus dibiasakan. Dan sekarang ke chargernya teman ya. Nah, sebelum kita ke drone-nya, kita ke chargernya dulu. Ini chargernya Mavic 3 Pro. Nah, chargernya ini seperti ini teman ya. Ini batok fast charging kayak batoknya HP, cuman saya kedapatan yang versi Eropa, colokan seperti ini, Eropa, jadi harus beli konverter dulu. Dan ini outputnya langsung Type C. Nah, Type C, jadi bukan output seperti Mavic 2 Pro dan pendahulunya ya. Outputnya ini output colokan baterainya teman ya.
Ini lebih besar dan ini lebih kecil, enak, sama kayak bawa chargernya HP. Dan juga sama-sama ada port untuk USB tambahan. Ada di sini juga ada teman ya. Nah, jadi untuk ngecasnya ini langsung ke belakangnya drone-nya. Saya pikir harusnya bisa pakai powerbank, tapi ini kan gede banget, 5000 mAh baterainya Mavic 3 Pro. Kalau pakai powerbank ya powerbanknya harusnya 10 ribuan buat cadangan gitu kan. Nah, kalau yang Mavic 2 Pro ngecasnya harus copot baterai. Nah, kalau yang Mavic 3 Pro perbedaannya ngecasnya harus sama drone-nya gitu kan. Kecuali kalian beli charging hub. Nah, itu baru bisa dicopot baterainya dan ditempel di charging hub-nya. Oke, masalah charger sekarang sudah, kita taruh bawah aja biar gak menu-menu meja, teman. Nah, oh iya, lupa. Ini di Mavic 3 Pro dalam keadaan mati, gimbal ini nge-lock sendiri. Bisa dilihat ya. Nih, gimbal ini gak bergerak. Ya, tuh, gimbal gak bergerak. Nah, sedangkan di pendahulunya, ini gimbal kalau nggak dipasang gimbal klemnya ya bergerak, letai-letoi itu kan. Ini bisa dilihat ya. Kita kesana kemari, ini gimbalnya gerak-gerak. Jadi ini minusnya akan kalau kita lupa gak pasang gimbal klem, kita bawa jalan ya. Ini akan berakibat ke kabel fleksibelnya akan terkikis, luka lama-lama ya, rusak kabel fleksibel. Ini kalau nyervisnya ya mahal, sekitar 700 sampai 1 juta lebih ya. Cuman karena nggak ada gimbal klemnya. Tapi alhamdulillah selama saya pakai Mavic 2 Pro ini belum pernah rusak, karena saya selalu ketika berpindah tempat itu pakai gimbal klem, dan take off-nya ketika di tempat kotor itu saya hand take off. Dan sekarang ini keuntungannya dengan desain seperti ini, terkunci seperti ini, saya jamin ya, kabel fleksibel di gimbalnya Mavic 3 Pro ini akan jauh lebih awet. Dengan catatan kalian tidak terbang di tempat yang kotor, take off di tempat yang kotor ya, sehingga debu-debu masuk itu kan akan masuk ke engsel motornya gimbal. Lama-lama akan luka juga kabel fleksibelnya, teman. Nah, meskipun ini kaku, ini kita bisa ceklik gitu, kita bisa, tapi janganlah ya. Nah, oke. Sekarang kita buka. Oh ya, untuk sensor bawahnya seperti ini, teman ya. Udah, langsung dilihat aja untuk sensor bawahnya. Perbedaannya seperti ini. Dan ini juga ada lampu untuk safety-nya juga ya, lampu flash yang terang sekali, sama ini juga ada. Bisa dilihat aja ya perbedaannya seperti ini. Dan untuk dimensinya, nah ini kayaknya lebih besar. Bisa dilihat aja deh. Saya akan sejajarkan sama arm to arm. Nah, ini Mavic 3 Pro lebih panjang, teman ya. Mavic 3 Pro lebih panjang itu kakinya. Saya akan coba sejajarkan antara tinggi dahinya ya, jidatnya sama jidatnya. Nah, jadi lebih tinggi Mavic 3 Pro, dan untuk lebarnya masih lebih lebar sedikit Mavic 3 Pro. Jadi memang lebih lebar tapi lebih enteng, teman. Oke, sekarang kita ke baterainya. Saya suka desainnya ini. Baterainya ini masuk ke slotong sini. Ini baru ada di Mavic Mini 1 yang pertama dulu ya. Jadi tempat baterai masuk ke slotong gini ya, ada slotongnya, teman ya. Ini enaknya apa? Yaitu ketika baterai itu kembung, nah dia kan pasti akan membesar. Nah, membesar ini mungkin ya paling akan susah dibuka, kita tinggal nunggu dingin. Tapi tidak meletas sampai akhirnya bikin drone jatuh karena baterainya sudah jatuh, teman ya. Enaknya di sini. Dan untuk yang Mavic yang Mavic 2 Pro, nah ini baterainya, tempat slotong baterainya ini masih yang tipe seperti ini ya. Mulai dari Mavic 1, Mavic Pro, terus kemudian Mavic Air 2S masih seperti ini, teman ya. Mavic Air terus masih seperti ini. Jadi ketika baterai itu kembung, nah ini kita harus ngiket ya, meskipun saya nggak menyarankan terbang pakai baterai kembung, tapi harus ngiket. Kenapa? Kalau nggak diikat nanti knocknya ini ya, knocknya ini lama-lama akan melepas karena baterainya akan mengembung, cetuk, baterainya jatuh, baterainya ke atas, tas, drone-nya jatuh. Makanya banyak kejadian terbang pakai baterai kembung itu berbahaya ya. Nah, sekarang dari desain baterainya, teman ya, jelas dari segi desain tempat baterainya jauh 100% masih lebih unggul ini, teman ya. Cuman kalau sampai baterainya kembung, minusnya nanti akan susah dikeluarkan. Nah, sekarang dari segi baterai, jelas dari segi baterai durasinya lebih terbang lebih lama durasi terbangnya Mavic 3 Pro daripada Mavic 2 Pro, teman ya. Nah, ini sudah pakai
Li-ion polimer, yaitu kalau kalian Li-ion itu coba kalian buka baterainya laptop atau pakai baterainya vape ya. Ya, habis kalian searching aja baterai vape. Nah, seperti ini ya baterai vape ya, atau baterainya laptop tapi yang polimer. Ini bagusnya apa teman? Bagusnya susah kembungnya. Jadi dalam artian ini sangat awet daripada Li-polimer. Nah, jadi ini enak dari segi penutupnya ya, dari segi cangkang baterainya pakai Li-ion dan tenaganya pakai Li-polimer. Jadi secara awet akan sangat jauh lebih awet ini daripada yang Li-polimer ya. Ini sudah mulai kembung teman-teman ya. Nah, ini saya jamin insya Allah ini pasti secara teoritis harusnya akan sangat lebih awet. Cuman ada beberapa teman yang bilang dia pakai Mavic Mini 1, dan Mavic Mini 1 kan pertama ya di drone DJI ini yang pakai baterai Li-ion itu memang gak kembung, cuman di CC baterai 100 itu gak bisa dicas lagi, kayaknya emang di lock deh. Nah, itu saya belum bisa memastikan apakah itu benar, tapi teman saya itu bilang demikian. Karena saya belum sampai 100 kali cas Mavic Mini 1 itu. Oke, berarti dari segi baterai sudah jelas secara tipe baterainya sangat unggul ini daripada yang Mavic 2 Pro. Dan ini lagi teman, lupa saya sebutin. Di sini ada ventilasi udaranya, bukan ventilasi sih. Jadi cangkang baterai drone-nya ini ada bolongannya di sini. Langsung ke pembungkus kertasnya, pembungkus lutanya teman-teman ya. Jadi udara panas akan mudah terbuang. Apalagi ini fan-nya Mavic 3 Pro ini sangat kencang banget fan-nya. Jadi udara semburannya tuh lebih maksimal. Dan kalau kalian ngintip gini teman-teman ya, diintip gini dulu ya. Itu kelihatan loh. Ada lubang banget. Itu kamera kelihatan loh. Ada kamera sini ya. Karena di sini berlubang teman-teman. Jadi udara tuh masuk banget sampai ke board, sampai ke baterainya nih akan maksimal sekali pendinginannya. Mantap, keren banget ya. Makanya saya kemarin ketika tes terbang nonstop sampai baterainya habis, rekam full HD 4K, baterainya anget bener. Dan itu berangin loh kasih teman ya. Bisa kalian tonton di video sebelumnya mungkin kalau udah tayang. Nah, untuk dari motornya sendiri, nah ini warnanya hitam full ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini sudah di coating. Jadi untuk meminimalisir adanya kayak bercak-bercak, bukan baret ya. Di sini kan kalau kita tahu drone brushless itu kan motornya kadang kalau yang warna putih begini, aluminium begini, makin lama kita pakai atau sering di tempat berembunan itu kayak ada kayak tempel-tempelan debu-debu keras teman-teman ya. Seperti itu dari segi motornya. Dan dari segi sekarang kita pindah ke kamera. Jelas lah ya, gak usah dijelasin lah ya. Kameranya kan pasti ada peningkatan. Ini sensornya 1 inci CMOS Hasselblad juga. Ini sensornya Micro Four Third atau 4/3, jadi lebih besar. Kita ibaratnya bawa kamera Lumix. Dan untuk hasilnya, low light-nya jangan ditanya, masih lebih unggul ini. Dan untuk di keadaan siang, ini warnanya hidup banget. Ini udah bagus bagi saya, sangat-sangat cukup. Dan bahkan untuk sewaan drone sampai tahun 2022 ini, dengan keluarnya Mavic 3 Pro ini masih jadi primadona teman-teman sewaan drone, karena masih sangat worth it banget teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk perbandingan basicnya aja teman ya, buat kalian pertimbangan apakah mau beli yang Mavic 2 Pro keluaran produksi 2 atau 3 tahun yang lalu. Pokoknya ada di tusnya tuh, saya tuh ada 2018 produksinya, sama Mavic 3 Pro ini yang keluar tahun kemarin teman ya. Silahkan kalian pertimbangkan. Kalau masih buat sewaan, ini masih worth it banget. Banyak klien yang masih pakai ini, harganya pun masih bisa untuk dimurahkan ya, tapi jangan sampai seharga Spark ya. Untuk yang Mavic 3 Pro ini, kalau kalian menyewakan, tentunya klien kelas atas, jangan kasih harga di bawah 2,5 juta per baterainya. Rugi men, rugi asli rugi ya. Harganya 34 juta. Kalau yang hampir nyaris 10 juta loh. Kombonya ini 23 juta, kombonya ini 37 jutaan. Hampir nyaris lebih 10 juta lebih mahal. Pertimbangkan kalian kalau mau pasang harga murah ya. Oke, sensor-sensornya pun juga sudah lebih modern ya. Oh ya, by the way, sebelum saya tutup videonya, meskipun ini sudah jauh lebih canggih dan lebih baru, saya pesan ke
para teman-teman pilot drone semuanya, rekan-rekan operator drone semuanya, jangan terlalu menggunakan teknologinya, yaitu dalam artian teknologi sensornya ini. Anggap aja ini nggak ada sensornya, jadi kalian harus membackup sendiri dengan skill kalian. Kenapa? Karena banyak sekali di tempat servisan drone itu yang rusak adalah drone yang tipe-tipe terbaru. Karena bagi user pemain baru atau pilot drone baru itu masih skillnya masih belum masak, jadinya mereka oh yaudah ini kan udah ada anti tabraknya, udahlah pasrah aja pakai anti tabrak, kan nggak mungkin nabrak. Padahal sebenarnya ini ada kelemahannya juga. Ketika weak light atau cahaya rendah, ini tidak akan berfungsi secara maksimal dan tidak bisa mendeteksi kabel yang kecil sekali. Kalau kabel PLN itu masih bisa ya, kalau kabel WiFi itu nggak bisa kayaknya. Kabel dari Telkom kemana, pokoknya kabel WiFi dan kabel modem itu udah nggak bisa, untung-untungan. Oke, terima kasih banyak nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang kalian berminat drone Mavic 3 Pro ini bisa kalian beli di Doran Gadget, atau saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi di bawah ini. Oke. Nah teman, yang saya maksud tadi lengannya lebih gemuk Mavic 2 nih ya seperti ini teman ya, bisa dilihat ya. Nah ini gemuk, tebel, dan ini tipis, bukan tipis, agak kurus. Mau lihat dari sisi atasnya pun juga Mavic 3 Pro lebih kurus, makanya entah kenapa mungkin terbangnya agak sedikit saya rasa feelnya agak sedikit ogah-agah ya, tapi tetap aman kok. Saya udah coba sport mode, ini aman, stabil, cuman mungkin karena feeling saya masih belum terbiasa sama ini ya. Overall saya sudah coba di angin kenceng, tidak ada masalah Mavic 3 Pro nya ini. Oke, sekarang perbedaan berikutnya yaitu slot memory card. Di Mavic 2 Pro ini sangat gampang untuk buka memory cardnya teman ya, ada di sebelah sini, di bawah sini ya. Kita harus nyungsengin dulu. Bukanya pun gampang, tinggal begini, kayak dioperasi aja ya. Saya tangan satu aja bisa buka ini. Nah, slotnya ada di sini, gampang sekali bukanya teman. Nah, klik keluar gampang. Nah, yang Mavic 3 ini kebalikannya, saya jujur agak sedikit susah teman. Susah ya, kenapa? Karena slot memory cardnya ada di sini teman ya, ada di belakang. Nah, ini sempit. Nah, sempitnya di sini ada karet penutup dan jempol saya harus neken ketika memory card kebuka. Saya masih harus ada effort untuk ngambil ya, karena posisi memory cardnya tuh begini teman ya. Pentulnya nih, nah pentol memory cardnya mana, fokus enggak ya? Ada di bawah begini. Jadi saya kesusahan untuk ngambilnya teman ya.